Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024, Blue Food Competent Authority Dialogue untuk mendorong geliat investasi biru di sektor kelautan dan perikanan. Forum ini mempertemukan pelaku usaha dari negara-negara sahabat yang berpotensi menanamkan investasi di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Ini acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024, tetapi mengambil temanya tematik ya, agak tematik, yaitu Blue Food Competent Authority Dialogue. Artinya semua yang terkait dengan otoritas kompeten yang menangani fish and fisheries product kumpul di sini untuk berdialog, untuk kita bisa membahas bagaimana kita akan meningkatkan sistem penjaminan mutu atau quality assurance untuk produk-produk perikanan. Ya, produk-produk perikanan saat ini dari Indonesia itu sudah masuk di 133 negara ya lebih, dan tentu itu adalah produk-produk yang sudah memenuhi persyaratan mutu secara internasional. Indonesia memiliki potensi laut yang sangat kaya. Maka dari itu, pemanfaatan sumber daya laut harus terus digenjot, salah satunya dengan strategi ekonomi biru. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya telah menyiapkan 5 strategi ekonomi biru yang meliputi ekologi hingga pembersihan sampah di laut. Pertama yakni ekologi, yang menjadi sangat penting guna memperluas wilayah konservasi. Yang kedua, penangkapan ikan di laut tidak boleh sembarangan. Jadi, penangkapan ikan di laut harus berbasis kepada penangkapan yang berukur dan berdasarkan kuota. Yang ketiga, penguatan budidaya di seluruh sektor, baik laut, pesisir, dan juga perairan darat. Salah satunya mendorong program budidaya 5 komoditi utama seperti udang, lobster, ikan tilapia, kepiting, dan rumput laut. Lalu yang keempat, wilayah ekologi, yakni pulau-pulau dan pesisir, pulau-pulau pesisir dan pesisir yang harus kita jaga dengan baik. Dan yang terakhir, yang kelima, kebijakan terkait pembersihan sampah plastik yang ada di laut. Optimalisasi potensi pangan biru untuk mendukung swasembada pangan nasional dan memenuhi kebutuhan pasar perikanan global juga terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi Blue Food itu adalah satu sektor pangan, ya, sektor pangan yang berasal dari perairan, yaitu baik perairan darat maupun perairan laut. Nah, ini salah satu juga yang penting yang terus kita kembangkan supaya kita bisa melakukan swasembada. Dalam neraca komoditas kita selalu positif, kita surplus, hampir impornya sangat kecil. Itu adalah barang-barang atau komoditi perikanan yang memang kita tidak ada, seperti salmon contohnya, atau makarel misalnya begitu. Tapi kemudian yang lain atau ekspor kita kinerjanya cukup bagus, ada di kisaran 5,5 miliar dolar setiap tahun rata-rata. Harusnya ke depan kita memiliki satu kekuatan yang bagus karena kita sudah punya roadmap yang jelas bahwa kita ingin mengembangkan sektor budidaya dan jenis-jenis budidaya yang akan kita kembangkan yang memiliki nilai protein yang sangat tinggi dan nilai pasar tinggi. Pihaknya juga optimistis, nilai ekspor akan semakin tinggi. Begitupun dengan jumlah negara-negara yang menyerap produk perikanan Indonesia. Sampai dengan November 2024 telah terdaftar 2.406 unit pengolahan ikan yang memiliki nomor registrasi ke negara mitra dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor, serta memperkaya portofolio Indonesia dalam kesetaraan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Produk-produk perikanan kita yang sudah sampai ke mancanegara sudah banyak. Jadi yang paling besar kita udang ya. Di Amerika itu udang dalam bentuk breaded shrimp itu pangsanya sangat baik dan nomor 1 dari Indonesia. Ya, jadi kita optimis produk-produk kita itu bisa diterima di negara tujuan ekspor ya.
Di sisi lain, Indonesia nampaknya tak mau kalah dari negara maju. Sebab Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terus menggeber budidaya tuna di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan ikan tuna sebagai komoditas utama perikanan nasional. Dengan melakukan tuna farming yang sudah dilakukan di negara maju seperti Australia hingga beberapa negara Eropa khususnya Turki. Trenggono menekankan bahwa inovasi budidaya ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan Indonesia. Teknologi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga melibatkan pemberdayaan nelayan tradisional agar berkontribusi dalam solusi jangka panjang sektor perikanan. Dari sisi pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Tuna Indonesia, Saud P. Hutagalung mengatakan pihaknya berharap agar pemerintah dapat memfasilitasi terkait arah kebijakan baik dari segi mutu hingga pasar untuk merealisasikan arahan pemerintah untuk meningkatkan target ekspor 2 kali lipat pada tahun 2029. Dan tentu kita sama-sama menyadari potensi sumber daya tuna kita itu sangat besar. Dan ini merupakan kesempatan sangat peluang emas untuk peningkatan ekspor juga itu. Nah sekarang nilai ekspor kita itu nomor 2 terpenting terbesar itu dari Indonesia itu adalah ekspor tuna. Nah, tuna cakalang ya, itu ya. Nah, ini sangat penting. Nah, tentu dengan arah kebijakan pemerintah sekarang untuk hilirisasi termasuk produk tuna. Nah, ini juga perlu kita juga mengikuti dari dunia usaha secara cermat karena pasar ekspor itu juga punya persyaratannya sendiri gitu ya. Punya persyaratan. Jadi ini perlu kita sinergikan. Di satu sisi kita ingin meningkatkan katakanlah nilai tambah di dalam negeri, itu sangat penting. Nah, tetapi juga produk yang kita hasilkan juga harus kita bisa pastikan bahwa itu akan berterima di pasar ekspor. Pak Menteri KKP, karena sektor kelautan akan sangat menentukan suasembada pangan kita apa tidak, itu di tangan beliau ini. Ya, oleh karena itu saya apresiasi ada agenda pagi ini. Dan tentu pada akhirnya semuanya nanti, ya pada akhirnya kan swasembada pangan itu tujuan akhirnya memenuhi gizi rakyat kita melalui makan bergizi gratis itu. Diperlukan kebijakan yang luar biasa yang melibatkan banyak pihak. Maka dari itu, pemanfaatan dan pengelolaan potensi pangan biru harus terus didorong untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan tahun 2027. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.